yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang zakat dan infak. Zakat dan infak. Untuk zakat ini jelas di surah At-Taubah ayat 60 ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi zakat itu untuk pertama adalah untuk fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilin, untuk amil, orang yang menjaga, yang bertugas menjaga zakat itu. Wal muallafah, wal muallafati qulubuhum. Artinya mualaf. Mualaf ini adalah mualaf yang hatinya dilembutkan. Tujuannya adalah melembutkan para mualaf. Ar-riqab, hamba sahaya. Nah, hamba sahaya untuk saat ini kan sudah tidak ada lagi di kita ini. Wal gharimin, gharimin itu orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini artinya berhutang yang memang betul-betul untuk kepentingan kelangsungan hidup, untuk jihad fisabilillah gitu kan. Siapa tahu dia ada hutang dan sebagainya. Wa fisabilillah. Nah, fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Orang yang dalam perjalanan, wabni sabil. Ibni sabil ini orang yang anak ya, ibni sabil ya, seperti termasuklah guru-guru TPA dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk infak itu ada asnafnya tersendiri. Asnaf tersendiri di infak itu adalah di surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Falil walidain. Nah, apa yang kamu infakkan dari yang baik-baik, falil walidain. Nah, untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua, wal aqrabin, untuk kaum kerabat. Kaum kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah kita saudara kita atau bukan saudara kita, yang penting orang terdekat. Wal aqrabin. Terus wal yatama, anak yatim. Ada anak yatim yang memang perlu bantuan kita. Wal masakin, orang-orang miskin. Terus ada wabni sabil. Nah, wabni sabil ini adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ya, memperjuangkan agama Allah. Nah, jadi ada perbedaan antara asnaf zakat dengan asnaf infak. Nah, kalau zakat syaratnya itu sudah nisab dan haulnya sampai. Nah, kalau nisabnya sampai, haulnya belum sampai, belum juga dizakatkan. Misalnya harta, 80 berapa? 80, ada yang mengatakan 86 gram. Seharga misalnya kita simpan uang di bank 86 gram. Nah, kalau udah kita hitung nisabnya, hitungannya sampai, tapi haulnya belum, kita juga belum kita keluarkan zakatnya. Nah, akan tetapi jangan lupa di bawah itu ada, kalau memang kita tidak mengeluarkan zakat, maka kita harus mengeluarkan infaknya. Infak itu dikeluarkan dalam satu kali kepemilikan tuh, satu kali infak. Misalnya 86 gram tidak nyampe ya, tidak nyampe. Ada juga mengatakan 84 ya. Yang jelas kita jangan hitung-hitunganlah dengan Allah. Kalau kita berhitung dengan Allah, Allah juga berhitung dengan kita. Dan nah, kalau sudah nyampai nisabnya, hitungannya. Nah, haulnya belum nyampai, maka tetap wajib. Wajib apa? Bukan wajib zakat, tapi wajib infak. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan antara infak dan zakat. Infak adalah zakat ada 8 asnafnya, sedangkan infak 5. Nah, itu. Ya, 5. Nah, yang sekarang ini lagi di bulan suci Ramadan ini zakat dan infak. Jadi jangan salah. Jadi kalau infak itu boleh kita berikan. Yang pertama, kalau tadi zakat itu fakir. Awalnya fakir miskin. Nah, itu fakir miskin. Itu yang paling utama. Tapi kalau infak ini mana palil walidain, untuk kedua orang tua.
Nah, tentunya kedua orang tua yang memang memang berhak dibantu lah gitu. Nah, itu. Tapi di dalam ini tidak ada syarat sebenarnya falil walidain. Jadi untuk kedua orang tua. Nah, wal aqrabin untuk kerabat dekat. Nah, jadi beda nih infak. Jadi kalau tadi harta kita nisabnya udah sampai, haulnya belum, kita wajib infak. Nah, kalau infak boleh kita berikan kepada kedua orang tua kita, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan fisabilillah. Bukan, wabnis sabil ya. Sabil orang yang memperjuangkan agama Allah. Seperti guru-guru TPA. Nah, itu boleh tuh guru TPA. Terus ya guru-guru agama yang sangat memerlukan dan lain sebagainya, itu orang-orang yang berjuang lah. Misalnya ada guru-guru yang berjuang mengajarkan yang cerdaskan umat daerah-daerah terpencil. Nah, itu bedanya ya antara zakat dan infak. Nah, kalau zakat tadi kita lihat zakat itu ada 8 asnafnya. Memang harus di surah At-Taubah itu ada 8 asnafnya ya. Nah, ada termasuklah di sana ada mu'allaf. Mu'allaf ini pun ya mu'allaf yang memang kita lembutkan hatinya. Jangan kita potong ayatnya itu ya. Mu'allaf sampai situ saja bukan, tapi mu'allafati qulubuhum yang masih akan hatinya masih masih ingin kita lembutkan gitu. Ya kalau udah kaya enggak perlu lagi lah gitu kan. Walaupun namanya mu'allaf. Nah, jadi yang dipotong situ ayatnya. Nah, ada orang ar-riqab. Jadi 8 ya. Coba kita lihat. Fuqara, fakir, miskin, amil, orang yang bekerja di sebagai pengelola zakat itu sendiri, mu'allaf, terus riqab, hamba sahaya, terus ke-6 orang berhutang, terus orang yang berjuang di jalan di jalan Allah fisabilillah, dan wabni sabil, berarti orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Nah, sedangkan tadi yang 5 gitu. Nah, zakat itu perbedaan antara zakat dan infak. Jadi jangan kira kita tidak berzakat tapi keluarkan infaknya. Apa kata Allah? Mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa-apa yang direzekikan Allah, semuanya harus kita infakkan. Misalnya kita beli motor, infakkan motornya, dihitung. Nah, cuman hitungan infak ini tidak ada. Hitungan infak. Nah, kalau zakat jelas gitu hitungannya. Nah, kalau harta kita segini, hitungan segini. Kalau infak enggak. Yang penting kita keluarkan dari harta, dari rezeki yang diberikan Allah. Allah beri kita mobil, hitung mobil itu berapa, keluarkan dari infak mobil itu. Paling tidak ya kalau kita mau konversi dikiaskan ke zakat, berarti paling sedikit 2,5%. Nah, bisa 5%, bila 10%, bisa 10%. Nah, semakin besar kita infakkan, semakin besar pula akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, saya kira itu saja dapat saya sampaikan antara zakat dan infak. Jadi, kedua hukumnya adalah wajib. Nah, itu dikeluarkan karena di satu ayat mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, infakkan harta yang telah Allah telah Allah wajibkan. Jadi, infak wajib, zakat wajib. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.